Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan akurat modul 1 sampai dengan 4 mata kuliah komputer akuntansi jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten semester 5 kelas C. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rezki Meta Setiadi dan Ketua Kelompok Muhammad Fajar Danang serta anggota Nur Cahyani, Susi Nur Susanti, Dewi Yanti, dan Anissa Nur Afriyeni. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Cahyani, NIM 1914284. Nah, di sini saya ingin memberitahu cara menginstal Akurat 5 untuk praktik komputer akuntansi. Nah, pertama-tama kita ke browser dulu. Teman-teman ketik software Akurat 5, kita tambahkan keterangan CPS Soft agar lebih spesifik, kemudian enter. Nah, lalu kita klik yang ini. Maka tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini ada pilihan installer Akurat desktopnya. Ada Standard Edition, Deluxe Edition, sama Enterprise. Nah, kita pilih yang Enterprise Edition yang download 64 bit karena laptopnya pada canggih ya, jadi kita pilih yang ini. Nah, akan muncul seperti ini. Kita tunggu saja. Kita tunggu sampai dia muncul. Nah, ada notifikasi ini, kita klik download. Karena file ini banyak digunakan, jadi aman ya, kita tetap download. Kita tunggu sampai selesai downloadnya. Selesai, kemudian kita buka di sini. Nah, Akurat 5. Kita buka. Untuk menginstalnya ya, ada notifikasi yang seperti ini, kita klik ya. Tunggu lagi. Yes. Nah, kita klik next. Kemudian kita yang AAC, kemudian next. Kita tahu program ini disimpannya di program save file. Kita next saja, next lagi. Kita tunggu, ini proses penginstalannya. Nah, tunggu. Sebentar lagi. Kemudian finish. Kita lihat program akuratnya di sini. Nah, akurat. Kita lihat ya aplikasinya seperti apa.
seperti ini teman-teman untuk praktek komputer akuntansi. Nah, ini ada buat data perusahaan baru, buka data perusahaan, ada data terakhir, jelajahi data, ada perbaikan data, dan data cadangan. Saya Anissa Nurapriyani, NIM-nya 19 14 20 117. Di sini saya akan mempraktikkan modul 2. Jadi, pertama kita harus mendownload aplikasi Akurat terlebih dahulu. Setelah itu, setelah terinstall, nanti kita buka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk Akurat modul 2, kita mengklik yang ini, buat data perusahaan baru. Kita klik. Nah, di sini kita harus terlebih dahulu menyimpan berkas. Lalu, jika ingin menyimpan berkas, klik titik 3 ini. Nah, kita boleh pilih di komputer ini dan di local disk. Lalu kita beri nama filenya. Nah, setelah kita beri nama, kita klik save. Nah, setelah itu kita klik OK dan tunggu. Di sini kita kata kunci kita isi supervisor yang ini ya. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita pilih persiapan standar untuk modul 2. Lalu klik ya. Untuk langkah 1 kita mengisi nama perusahaan dan alamat. Nah, lalu setelah terisi nama perusahaan dan alamat, kita klik lanjut. Nah, di sini akan muncul langkah kedua yaitu informasi kas atau bank. Di sini ada data kas kecil, kas besar, bank, kas transfer, dan deposito. Saldo terakhirnya nanti kita akan tulis yaitu sesuai dengan data yang sudah ada atau yang sudah ditentukan. Yang pertama untuk kas kecil itu saldo terakhirnya 0. Kalau kas besar yaitu 50 juta. Nah, untuk bank. Nah, untuk kas transfer sama seperti kas kecil itu di dalam data tidak terdapat nilai yaitu kita lanjut ke deposito yaitu 100 juta. Nah, di sini kita akan mengetahui total kas dan bank yaitu senilai 650 juta. Lalu kita klik lanjut. Langkah ketiga yaitu informasi pelanggan. Kita tulis namanya sesuai dengan data yang sudah ada. Untuk saldo awalnya kita klik yang ini. Nah, untuk nomor faktur kita pilih 1000. Untuk tanggal sesuai dengan tanggal yang ditentukan yaitu untuk saldo awalnya untuk TV Maju Jaya yaitu 15 juta. Nah, lalu setelah sesuai kita klik OK. Lalu kita klik OK. Total saldo awalnya yaitu sekitar 50 juta. Lalu setelah ini kita klik lanjut. Nanti di sini kita akan mengetahui total saldo awal dari informasi pemasok itu ada 60.700.000. Lalu setelah selesai dan sesuai kita klik. Nah, di sini untuk langkah 5 yaitu ada metode persediaan. Kita pilih rata-rata. Kemudian klik lanjut. Nah, di sini untuk langkah 6 dari 7 yaitu informasi barang jika semua datanya sudah sesuai. Kita klik lanjut. Nah, untuk langkah ke-7 yaitu ada informasi jasa, kita kosongkan lanjut. Nah, di sini kita akan mengetahui rangkuman dari data yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian setelah ini kita klik selesai. Lalu kita akan mengetahui laporan dari neraca standar kita itu balance atau tidak. Nah, setelah ini kita klik OK. Nah, di sini kita akan samakan apakah neraca standar yang
kita itu balance atau tidak. Nah, jika tidak sesuai maka berarti ini balance. Jika tidak sesuai berarti kita harus mengulanginya dari awal untuk bisa agar neraca standarnya itu balance. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Susi Nur Susanti, NIM 1914295 dari kelas PBS 5C. Baik, di sini saya akan mempraktikkan modul 3, yaitu modul pembelian. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari program Accurate 5 yang telah terinstall. Setelah masuk tampilan seperti ini, kita mencari buka data perusahaan. Kemudian, klik titik 3 di pojok sini. Langsung masukin file yang telah tersimpan. Di sini ada PT Susi Nur Susanti GDB. Klik. Kemudian open. Lalu oke. Nah, kemudian muncul kata kunci. Kata kuncinya sama seperti di atas, yaitu supervisor. Kita ketik supervisor, kemudian klik OK. Setelah itu, kita pilih pembelian. Lalu ke ikon permintaan pembelian. Nah, di sini akan terisi otomatis. Boleh diganti tanggalnya atau tidak. Terserah. Kalau di sini saya biarkan. Tanggal 31 bulan 10. Klik. Di sini deskripsi dari data perusahaan yang diminta yaitu barang Nike Sportwear 10 pieces. Kita klik, kemudian kita ganti jadi 10 pieces. Deskripsinya yaitu permintaan mendesak. Klik, kemudian simpan dan baru. Untuk langkah yang kedua sama saja. Klik ini, kemudian deskripsi yang di sini yaitu permintaan Nike Sportwear 10 pieces. Klik 2 kali, ininya diganti jadi 10. Deskripsinya yaitu permintaan tahap 2. Simpan dan baru. Langkah ketiga sama saja. Nike Sportwear. Di sini 10 pieces. Dan deskripsinya permintaan tahap 3. Baru simpan dan tutup. Langkah yang kedua yaitu pesanan pembelian. Nah, di sini ada purchase order. Klik tanda panah di bawah ini, kemudian kita klik CV abadi. Requestion. Nah, kemudian pilih dan oke. Nah, akan terisi otomatis. Di sini
isi tanggal. Ini apa ya, nggak kelihatan nih. Shipping. Kemudian di sininya J. Oh my god. JNE. Di sini diisi ongkirnya itu 100.000. Kemudian deskripsinya permintaan mendesak. Untuk ini biaya kirimnya, biaya ekspedisinya sudah terisi otomatis. Kemudian simpan baru. Sama seperti langkah tadi, klik CV abadi, requisition, klik OK. Akan terisi otomatis, sama seperti langkah tadi. Oke. Shipping point, JNE, dan sini 800, sininya 100.000. Kemudian di sininya yaitu keterangannya permintaan tahap 2. Simpan baru. Sama kayak tadi, CV abadi. Tanggal, kemudian shipping point, JNE, di sini 800.000, kemudian ongkirnya 100.000, keterangannya permintaan tahap 3, maaf. Simpan dan baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Fajar Lanang, NIM 19/14/281. Ingin meneruskan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu musik. Sekarang kita ke penerimaan barang. Kita pilih vendor, CP abadi. Kita masukkan receipt nomornya 1000. Pilih pesanan. Transaksi nomor 1000. Oke, cetak. Kemudian kita simpan dan baru. Kemudian vendor kedua sama CP abadi. Masukkan receipt nomornya 1001. Kita pilih pesanannya transaksi nomor 1001 juga. Lalu kita centang. Oke. Kemudian simpan dan baru lagi. Vendor ketiga yaitu CP abadi juga. Kita isi receipt nomornya 1002 juga. Dengan pesanan transaksi nomor 1002. Kemudian kita simpan dan tutup. Lalu kita ke faktur pembelian. Kita pilih vendor CP abadi. Pilih invoice nomornya 2000 aja. Kita pilih sana. Pilih penerimaan barang. Kita pilih transaksi nomor 1000, lalu kita oke. Kita isi FOB-nya shipping point, pengirimannya via JNE. Jangan lupa amount-nya ini yang bergambar kalkulator harus diklik. Kemudian kita simpan dan baru. Setelah itu
vendor kedua sama CP abadi. Kita isi invoice-nya 2001. Pengirimannya via JNE dengan barang transaksi nomor 1001. Kita pencet juga, jangan lupa ini kalkulator 1000. Kemudian kita simpan dan baru lagi. Transaksi terakhir CP abadi. Kita isi invoice-nya 2002. UB-nya shipping point. Kemudian pengirimannya JNE. Jadi penerimaan barang transaksi nomor 1002. Kita amount-nya kita yang gambar kalkulator ini kita klik, jangan lupa. Kemudian kita simpan dan tutup. Setelah itu kita ke pembayaran pembelian. Kita pilih vendor CP abadi. Kita isi count-nya 202 karena sudah melunasi hutang. Kemudian kita simpan dan baru lagi. CP abadi lagi vendornya. Isi konvoinya sesuaikan dengan 2000. Kita centang yang 2000 juga. Kemudian kita simpan dan baru karena transaksi ini dibayar dengan cash. Kemudian vendor ketiga juga CP abadi. Konvoinya 2001, transaksi yang 2001 juga, checklist. Kemudian kita simpan dan baru lagi. Kemudian yang terakhir CP abadi, konvoinya kita isi 2002 juga. Kita centang yang invoice yang ke 2002. Kemudian simpan dan tutup. Lalu kita ke laporan melihat neraca, laporan neraca. Kita klik OK. Dan ini dia laporan neracanya. Baik, di sini saya Dewi Yanti dengan NIM 1914200100. Di sini saya akan mempraktekkan penggunaan modul 4. Setelah kita membuka aplikasi Akuret, maka muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita buka data perusahaan baru, lalu klik 3 titik di pojok kanan. Setelah itu kita klik data yang sudah kita simpan di Local Disk D. Klik datanya, lalu klik Open. Klik OK. Lalu kita ketik kata kuncinya yaitu supervisor. Klik OK. Setelah itu kita ke penjualan. Lalu tahapan yang pertama yaitu penawaran penjualan. Di order by kita klik tanda panah ke bawah dengan CV Ciptaguna. Untuk itemnya kita klik tanda panah kecil dengan klik 2 kali naiki spotlight dengan kuantitasnya yaitu 10. Lalu freight-nya yaitu 100 dengan deskripsinya yaitu penawaran penjualan CV Ciptaguna. Lalu klik simpan dan baru. Tahap kedua yaitu CV
Karya Sejati. Klik item shield, lalu pilih Nike Sportswear dengan kuantitinya yaitu 9 dan frame-nya yaitu 100 dan deskripsinya yaitu penawaran penjualan CV Karya Sejati. Lalu simpan dan baru. Tahap ketiga yaitu kita klik CV Maju Jaya dan klik item, lalu pilih tanda panah kecil dan Nike Sportswear dengan kuantitinya yaitu 8 dan frame-nya yaitu 100 dan deskripsinya yaitu penawaran penjualan CV Maju Jaya. Lalu simpan dan tutup. Setelah itu kita ke pesanan penjualan yaitu tahap 2-nya. Klik tanda panah ke bawah, lalu klik CV Ciptaguna dengan PO nomornya bebas, yang penting jangan sama. Lalu klik pilih penawaran. Kita centang yang ini, lalu klik OK dengan VOB-nya yaitu shipping point dan CVA-nya yaitu JNT. Lalu dengan estimate yaitu 100.000, lalu simpan dan baru. Yang kedua yaitu CV Karya Sejati dengan PO nomornya bebas. Pilih penawaran, centang yang ini, klik OK dan VOB-nya shipping point dan CPA-nya yaitu JNT dengan estimate yaitu 100, lalu simpan dan baru. Tahap yang ketiga yaitu CV Maju Jaya dengan PO-nya yaitu pilih penawaran, centang ini, klik OK, lalu VOB-nya yaitu shipping point dan CPA-nya yaitu JNT. Untuk estimate-nya yaitu 100.000, lalu simpan dan tutup. Tahap ketiga yaitu pengiriman pesanan. Pengiriman pesanan yaitu kita di pelanggan klik tanda panah ke bawah dengan CV Ciptaguna, PO nomornya bebas, pilih pesanan, centang yang ini, klik OK, lalu sudah terisi secara otomatis, lalu kita klik simpan dan baru. Tahap yang kedua yaitu sama, tapi beda CV-nya yaitu CV Karya Sejati, PO nomornya yaitu 2, pilih pesanan, klik OK, simpan dan baru. Tahap yang ketiga yaitu CV Maju Jaya dengan PO nomornya yaitu bebas dan pilih pesanan, klik OK, lalu sudah terisi secara otomatis, lalu kita simpan dan tutup. Tahap yang keempat yaitu faktur penjualan. Kita klik tanda panah ke bawah, CV Ciptaguna, untuk PO nomornya masih bebas. Dengan pilih pengiriman, centang yang ini, lalu klik OK, sudah terisi secara otomatis. Dan untuk akun biaya kirimnya yaitu ekspedisi pos dan materai. Simpan dan baru. Untuk CV Karya Sejati sama, dengan pilih pengiriman, klik OK, lalu simpan dan baru.
Tahap yang ketiga yaitu CV Maju Jaya. PO nomornya yaitu bebas. Dengan pilih pengiriman, centangnya ini, klik OK. Sudah terisi secara otomatis. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu penerimaan penjualan. Tahap terakhir, kita klik tanda panah ke bawah, CV Ciptaguna, dengan CQ nomornya yaitu 1000. Kita centang ini, lalu klik kalkulator kecil, simpan dan baru. Selanjutnya yaitu CV Karya Sejati dengan CQ nomornya, klik ini, simpan dan baru, lalu klik ini, CV Maju Jaya tahap terakhir dengan CQ nomornya yaitu 1002. Kita klik yang bawah. Lalu simpan dan tutup. Lalu kita klik laporan. Klik neraca standar untuk melihat apakah hasilnya sudah balance atau belum ya. Dan ini hasilnya.